Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya hari ini? Yang di Zoom, bagaimana kabarnya hari ini? Silakan aktifkan kameranya terlebih dahulu. Sebelum memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilahkan. Berdoa selesai. Ibu akan presensi terlebih dahulu untuk yang PTM ini. Yang pertama ada Alicia Putri, Anissa Nur Oktaviani, Arya Ajisada, Aziza, Berliana, Desta, Dika, Vicky, Elza, Fatina, PJJ. Oh ya. Jihan, Jundi, Lutfia, Muhammad Syakif, Naufal Rizky, Restu, Satria, Wintias. Baik, untuk yang di Zoom bisa presensi melewati Google Form yang telah Ibu kirim ya. Baik, sebelumnya kalian sudah mempelajari mengenai materi genetik. Adakah yang masih ingat apa itu sentral dogma? Sentral dogma. Ada yang masih ingat kemarin diajar sama Bu Iran mengenai sentral dogma? Ada yang masih ingat? Ayo, minggu kemarin, masa udah pada lupa? Kemarin praktikum yang kemarinnya lagi. Bentar. Sebentar. Saya akan share screen ulang terlebih dahulu ya. Yang di Zoom apakah sudah dapat melihat share screen Ibu? Nah, ada yang masih ingat apa itu sentral dogma? Masih ingat ya, sentral dogma adalah molekul genetik yang dapat menggambarkan suatu kalian. Misal nih, kalian memiliki rambut pirang, memiliki rambut keriting, rambut lurus, kulit berwarna hitam, kulit berwarna sawo matang, dan yang lainnya. Nah, ini di sini di sentral dogma dijelaskan bahwa adanya replikasi DNA dan sintesis protein. Oleh karena itu, pada materi hari ini kita akan membahas mengenai replikasi DNA dan sintesis protein.
Bentar. Bentar ya, PPT-nya agak. Sebentar, ini nggak bisa. Baik. Nah, pada hari ini kita akan membahas mengenai replikasi DNA dan sintesis protein. Belum tayang ya? Yang di Zoom sudah dapat lihat PPT Ibu? Nah, kalian lihat itu ada kaos bertuliskan OAA, OAG, dan UGA. Menurut kalian kode itu termasuk apa? Apa tadi? Ya, bisa jadi itu adalah sebuah komponen RNA. Itu merupakan salah satu kode genetik yang ada pada DNA ya, DNA maupun RNA. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan membahas mengenai replikasi DNA. DNA adalah suatu proses replikasi DNA adalah suatu proses penggandaan DNA sebagai materi genetik makhluk hidup. Nah, bentar, Ibu akan pindahkan ini dulu biar kalian bisa melihat. Model-model replikasi DNA. Ada 3 model ya, yang kita kenal ada konservatif, semi-konservatif, dan dispersif. Konservatif ini suatu gimana ya? Konservatif replikasinya itu dari satu induk akan menjadikan dua buah DNA, yaitu DNA lama dan DNA baru. Jadi yang dihasilkan itu DNA lama tetap ada dan adanya DNA baru. Akan berikan coretan terlebih dahulu. Nah, yang merah ini merupakan DNA lama ya. Dan yang berwarna biru keunguan ini adalah DNA baru. Jadi untuk model replikasi DNA konservatif ini menghasilkan dua buah DNA yang terdiri dari DNA lama yang masih ada dan adanya DNA baru. Untuk model kedua itu ada model semi konservatif. Nah, model ini itu replikasinya menghasilkan gabungan dari DNA lama dan DNA baru. Jadi DNA kan ada double helix tuh. Nah, ini dari double helix itu terdapat DNA yang lama dari indukannya dan DNA baru. Jadi helixnya ini berseling-seling antara merah dan biru keunguan. Kedua anakannya ini identik replikasinya. Yang ketiga itu ada model dispersif. Model dispersif ini DNA lama dan DNA baru ini saling ada pemotongan. Jadi ini terlihat, ini ada biru keunguan, terus ini sampingnya ada merah kecil, biru keunguan lagi, merah, biru keunguan, merah. Jadi itu DNA-nya itu ada pemotongan dari DNA lama dan DNA baru itu ada bunga-bungan. Jadi DNA-nya itu terpotong-potong, namun itu adanya penyatuan dari DNA lama dan DNA baru. Baik, Ibu lanjutkan. Saat ini agak menghalangi ya. Sekarang kita akan membahas mengenai tahapan replikasi DNA. Dari replikasi DNA ini ada 5 tahapan. Yang pertama itu denaturasi atau pemisahan untaian DNA induk. Yang kedua ada inisiasi atau inisiasi sintesis DNA. Yang ketiga ada pemanjangan untaian DNA. Yang keempat ada ligasi fragmen-fragmen DNA. Dan yang kelima adalah terminasi sintesis DNA. Nah, ini Ibu ada gambaran proses replikasi DNA-nya.
Kelihatan nggak? Nggak blur kan ya? Dari yang pertama tadi, ada denaturasi atau pemisahan rantai ganda DNA. Jadi DNA kan double helix ya. Nah, itu ada proses denaturasi atau pemisahan. Proses denaturasi ini dapat dilakukan karena adanya suatu enzim, yaitu enzim helikase, ini enzim helikasenya, yang dapat memisahkan untaian DNA. Jadi DNA akan menjadi helix, bukan double helix. Nah, setelah itu kan ada proses inisiasi. Proses inisiasi ini di mana adanya protein pengikat rantai tunggal sehingga menstabilkan rantai tunggal DNA. Jadi di DNA ini berikatan dengan protein pengikat ini agar DNA stabil. Jika DNA stabil akan bisa lanjut ke proses selanjutnya, yaitu elongasi atau pemanjangan. Elongasi dalam hal ini, pemanjangan itu terjadi pada ini leading strand. Leading strand itu yang ini ya, biru ini ya, leading strand ya. Leading strand. Agak susah ya nulisnya ya. Ya, intinya ini yang biru muda ini adalah leading strand. Bentar, saya ibu arahkan ke sini aja. Ini adalah leading strand. Nah, leading strand ini akan mengalami pemanjangan berkelanjutan. Jadi, leading strand ini terus memanjang sesuai dengan panjangnya DNA. Nah, setelah itu akan terjadi pembentukan lagging strand. Perbedaannya dari leading strand dan lagging strand. Kalau leading strand itu tidak terputus-putus, tapi kalau lagging strand ini terputus-putus. Nah, ini contohnya yang biru yang ini adalah lagging strand. Lagging strand ini terputus-putus. Inilah yang membentuk ligase. Nah, pemotongan ini loh. Ligase atau apa ya, jarak antar potongan ini disebut ligase. Nah, untuk fragmen-fragmen ini atau potongan-potongan dari lagging strand ini seringkali kita sebut sebagai fragmen Okazaki. Fragmen Okazaki ini akan bergabung dengan RNA primer. RNA primer ini ya yang berwarna merah. Nah, akan bergabung membentuk DNA polimerase. Nah, RNA primer diganti menjadi DNA dan ligase menyambung fragmen Okazaki sehingga menjadi rantai yang utuh. Nah, ini akan bergabung ke sini. Akan terus bergabung antara fragmen Okazaki dan DNA primer ini. Seperti itu proses dari replikasi DNA. Ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada? Baik, Ibu akan lanjut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai sintesis protein. Sintesis protein adalah pembentukan asam amino melalui kode gen yang dibuat oleh DNA. Jadi tadi kan DNA sudah mengalami replikasi nih. Nah, selanjutnya DNA akan diubah menjadi polipeptida dari proses sintesis protein. Dari bagian ini, bentar. Dari bagian ini, DNA akan diubah menjadi RNAD atau RNA duta melalui proses transkripsi. Kemudian dari RNA duta akan mengalami translasi, yakni perubahan RNA menjadi polipeptida. Nah, setelah jadi, bentar, akan dari RNAD ini, RNA duta akan berubah menjadi polipeptida. Nah, proses ini berlangsung di dua tempat yang berbeda. Kalau transkripsi itu berlangsung pada nukleus, kalau RNA duta menjadi polipeptida atau translasi ini berlangsung pada sitoplasma yang akan menempel pada ribosom.
Ini transkripsi terjadi di inti sel atau nukleus dan translasi terjadi di ribosom. Bentar. Ini adalah apa ya? Bentar, sepertinya tertutup ya. Lanjut saja. Ini adalah contoh-contoh kode genetik. Belum kita masuk ke sintesis protein, kita harus mengenal kode-kode ini dulu. Sintesis protein itu berlangsung. Bentar, Ibu akan pakai pen dulu. Nah, untuk kode genetik pasti untuk pertama kali awalan ada kode startnya. Kode startnya itu pasti AUG, nggak ada yang lain. Pasti pakainya AUG. Dan untuk kode stopnya pasti ada 3, yaitu UAA, UAG, dan UGA. Jadi kalian nggak perlu menghafal semua ini kode-kode ini, kalian hanya cukup menghafal 4 kode ini aja. AUG untuk start, UAA, UAG, dan UGA untuk stop. Seperti itu ya. Baik, Ibu akan menjelaskan mengenai transkripsi terlebih dahulu. Transkripsi ini diawali ketika transkripsi ini terjadi ada 3 tahapan. Tidur ya. Transkripsi ini terjadi ada 3 tahapan, yaitu ada inisiasi, elongasi, dan terminasi. Nah, gambar pertama ini merupakan proses inisiasi. Inisiasi di mana DNA polimerase ini akan dipecah menjadi 2, akan dibuka atau dipecah menjadi 2 untaian seperti ini, yang kemudian nukleotida RNA akan disusun sesuai dengan kode yang ada. Nah, seperti gambar yang ini. Bentar, Ibu akan pakai pen dulu. Ini merupakan nukleotida RNA. Nukleotida RNA ini akan disusun, jika diperbesar gambarnya akan seperti ini. Nukleotida RNA ini akan bergabung atau membentuk atau berpasangan lah dengan DNA pencetak. Jadi pada ini ya, A akan bergabungan dengan T, S atau C bergabung dengan G, U akan bergabung dengan A, begitupun seterusnya. Jadi ini ada ya, T akan bergandengan dengan A. Maaf ya kalau agak jelek coretannya. Kemudian C akan bergabung dengan G. Oh, G-nya Pak. Kemudian A akan bergabung dengan, iya, pinter-pinter nih, udah tahu nih. Kemudian ada G akan bergabung dengan G akan bergabung dengan C. Ya, jelek, coretannya jelek karena ini nggak touchscreen ya. Nah, setelah ini ada penggabungan dari nukleotida RNA dan DNA pencetaknya,
akan menghasilkan ini RNAD. Ini adalah RNA. Bentar. Maaf, bentar saya buat dulu. Nggak jelas banget ini. Nah, untaian ini itu dinamakan sebagai RNA duta atau RNAD ini ya. Ini tuh RNAD. Setelah ada ini tadi gabungannya ini akan keluar dari nukleus. Ini yang dinamakan dengan RNAD atau RNA duta. Nah, RNA duta ini akan dilanjutkan menuju proses selanjutnya, yaitu translasi. Ini yang tadi ya, merah-merah ini RNA dutanya. Ada ini kodenya, ada AGU, suatu kodenya. Ini akan berikatan dengan RNA-T atau RNA transport. Di mana RNA transport ini terdiri dari adanya asam amino, adanya antikodon. Nah, RNA transport ini akan berikatan dengan kodon yang tadi, RNAD. Ini kelihatan nggak gambarnya? Kecil banget ini kodenya. Ini ada AUG. Nah, A tadi berpasangan dengan apa? Ya, U berpasangan dengan? Ya, U berpasangan dengan apa? Ya, lalu G berpasangan dengan? Ya, benar. Nah, itu akan berpasangan terus membentuk suatu asam amino. Tiga kode ini atau satu kodon ini akan berpasangan membentuk asam amino. Bentar, Ibu coret lagi ya. Nah, ini asam aminonya. Ketiga kode ini, satu kodon ini berpasangan membentuk satu asam amino. Nah, setelah ini membentuk asam amino, akan datang lagi nih RNA transport yang lain. Ini kan ada dua ya RNA transportnya ya. Ini akan datang lagi mengkode-kode genetik yang ada di sini. Yang satu ini akan keluar. Kalau sesudah asam aminonya saling bergandengan nih ada tiga, ini akan keluar yang satu. Akan datang lagi yang lain. Terus akan berlangsung seperti itu hingga sampai kodenya ini sampai kodon yang stop tadi. Ada 3 kodon stop tadi, ada yang masih ingat? Ayo, apa aja tadi? Apa aja tadi, ayo, coba sebutkan. UAA, UAG, dan UGA ya. Nah, PPT-nya udah selesai nih. Ada yang ditanyakan sebelumnya? Ada yang mau ditanyakan nggak? Gimana? Ada yang mau ditanyakan dari yang Zoom? Adakah yang kurang paham dan mau ditanyakan? Dipersilahkan. Ibu stop share dulu ya. Yang di Zoom jangan lupa diaktifkan kameranya. Masa yang aktif cuma 1? Nah, mana yang di Zoom? Ada yang mau ditanyakan? Ini waktunya kita sampai jam berapa ya?
10.30 masih lama nih, berarti kita coba aja mengerjakan LKPD yang udah Ibu siapkan bagaimana? Bentar, bukakan terlebih dahulu. Bentar ya. Mana? Hah? Oh iya, silakan. Bentar, Ibu kan dulu LKPD yang udah Ibu buat. Coba kita bahas bersama-sama ya. Kalian habis ini ada PTS ya? Jam berapa mulainya? Jam 1. Baik, karena LKPD-nya nanti saya share di grup WA aja ya, nanti dikerjakan, bisa dikumpulkan setelah PTS minggu depan. Jadi kalian Ibu selesaikan agak awal, bisa kalian belajar buat PTS nanti, biar persiapan lebih matang. Untuk pembelajaran pada hari ini dengan Ibu, ya silakan. Untuk pembelajaran hari ini dengan Ibu cukupkan sekian. Jangan lupa persiapkan yang matang ya untuk PTS-nya nanti. Berarti kalian nanti PTS-nya online apa offline? Offline semua. Ya, berarti Ibu cukupkan sekian dulu. Jangan lupa tetap belajar ya. Nanti untuk PTS-nya biar nilainya dapat maksimal. Jangan lupa juga untuk jaga kesehatan karena pandemi ini. Semoga kalian tetap sehat, bisa tatap muka secara offline untuk semuanya. Sebelum Ibu mengakhiri pembelajaran pada hari ini, alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing agar ilmu yang kita dapatkan pada hari ini bermanfaat. Berdoa dipersilahkan. Selesai. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Setelah PTS minggu depan ya. Ya. Jangan lupa juga nanti mengisi soal evaluasi dari Ibu ya lewat Google Form. Minggu depan juga nggak apa-apa. Soalnya ini fokus ke PTS terlebih dahulu aja. Gitu ya. Baik, yang di Zoom Ibu akhiri terlebih dahulu ya. Assalamualaikum.